Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan juga masih memberikan kita waktu dan juga kesempatan untuk kita bisa beribadah. Biarlah ibadah online ini terus menguatkan kita, terus membawa kesegaran iman di dalam hidup kita juga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai puji-pujian kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh tetap bisa beribadah sampai dengan hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, walaupun kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, pujian kami ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, itulah firman yang terus menguatkan dan menyegarkan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu yang semua yang berada di rumah. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Pemazmur di dalam ayatnya menyatakan berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari ini kita datang untuk memuji Tuhan karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan berbahagialah orang yang mengasihi Tauratnya siang dan malam. Dan kita sambung dengan pujian makin hari makin mengasihi Yesus.
Tuhan Allah kita. Yes, saya percaya bahwa sukacita Allah tidak pernah berubah walaupun sekalipun kita beribadah dari rumah. Saya percaya bahwa kesegaran iman kita adalah ketika kita bisa dekat dengan firman Tuhan. Dan biarlah saya mendorong untuk jemaat Tuhan juga boleh tetap merenungkan firman Tuhan walaupun kita mempunyai banyak waktu. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Kita kembali mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita semua. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu kita untuk kita boleh melewati setiap masalah di dalam kehidupan kita. Kita percaya hanya Yesus yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyatakan, sungguh Engkaulah karya terbesar Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kasih yang terindah Tuhan yang pernah kami miliki Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah.
Ya, shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat GPPS Kampung Duri, Jakarta. Terlebih yang terkasih Ibu Gembala, Ibu Alun, Tante Alun, yang begitu baik, luar biasa. Doa saya supaya Ibu Gembala sampai hari ini tetap dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat juga GPPS Kampung Duri Jakarta, harapan saya semuanya dalam keadaan sehat-sehat, semuanya ke dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, berjumpa kembali kita melalui ibadah online pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh situasi kondisi, tidak akan pernah dibatasi oleh jarak dan waktu, juga tidak akan pernah dibatasi dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena saya percaya dan yakin bahwa di dalam hadirat Tuhan ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang ingin Tuhan berikan bagi hidup kita. Termasuk hari ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman, dan sekaligus kita akan mengikuti bersama sakramen perjamuan kudus, makan minum bersama dengan Tuhan Yesus, yang adalah di mana kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Ya, untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Alun yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani melalui ibadah online pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya biarlah melalui ibadah online ini kita akan menerima jamahan, kuasa, dan berkat-berkat daripada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, maka pasti Tuhan akan melakukan karya-karya yang nyata, yang luar biasa di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan senang sekali juga bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat GPPS Kampung Duri Jakarta. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman yang sangat penting buat kita semua sebagai bekal untuk kita ketika kita menghadapi situasi kondisi pada hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, semua negara di dunia, siapapun dia, dalam suku apapun, ras apapun, warna kulit apapun, mereka semua dan kita semua sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita masih bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa karena Tuhan sudah menyertai kita, kita juga jangan lupa akan kasih Tuhan. Makanya hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman yang sangat penting di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23, ayat ini merupakan ayat hafalan sekolah minggu. Namun saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang ayat ini, biarlah kita bisa memahami, diingatkan kembali bahwa betapa besar kasih Tuhan bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Matius pasal 1 ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, yang menarik di sini adalah dikatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jelas di sini dikatakan laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, kata Immanuel di sini ada memakai huruf M1, ada juga M2. Ada juga yang dimulai dengan huruf I, Immanuel, ada juga yang dimulai dari huruf E, Emmanuel. Nah, Emmanuel itu sama pengertiannya, yaitu Allah menyertai kita.
Jadi kata Immanuel atau kata Emmanuel, M1, M2 itu sama pengertiannya adalah Allah menyertai kita. Nah, wujud penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yaitu ketika kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Yesus lahir ke dunia itu merupakan wujud penyertaan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Kehadiran Yesus dalam kehidupan umat manusia. Nah, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel, kehadiran Tuhan itu nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Melalui apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Ketika siang hari, maka bentuk penyertaan Tuhan diwujudkan melalui tiang awan. Kemudian pada malam hari, wujud penyertaan Tuhan diwujudkan melalui tiang api. Sehingga ketika mereka berjalan pada siang hari, ada tiang awan yang selalu menjaga, melindungi mereka dan menyertai mereka. Ketika mereka berjalan di malam hari, ada tiang api yang selalu menyertai mereka, yang selalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu wujud penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Kemudian berjalannya waktu di perjanjian baru, wujud penyertaan Tuhan bukan lagi melalui tiang awan dan tiang api, tetapi wujud penyertaan Tuhan kepada seluruh umat manusia, khususnya adalah pribadi Tuhan sendiri. Makanya ayat ini berkata di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Immanuel merupakan sebuah wujud penyertaan Tuhan dalam hidup umat manusia. Dan kata Immanuel bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sebuah istilah, bukan hanya sebuah kata-kata indah yang diukir dengan tulisan-tulisan yang indah dan mewah, warnanya yang menarik dan bagus. Sehingga ketika kita membacanya, kelihatannya seperti sebuah tulisan yang luar biasa, indah, menawan, sungguh luar biasa, namun tidak memiliki makna. Jangan sampai kata Immanuel itu hanya sebuah slogan dalam kehidupan kita. Hanya sebuah tulisan-tulisan indah dalam sebuah gedung gereja. Tulisan-tulisan indah dalam sebuah rumah yang mewah. Tulisan-tulisan indah yang ditempelkan di mobil. Bukan hanya sebuah tulisan yang indah yang hanya ada dipajang di mana-mana, tetapi merupakan sebuah pengalaman yang dialami oleh setiap orang percaya. Kata Immanuel ini harus dialami, bukan hanya sebagai sebuah slogan, tulisan. Bukan hanya sebuah kalimat-kalimat yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya memahami tentang Immanuel, disitulah saya mengagumi betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Allah Bapa, Tuhan kita adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya yang ada di dunia ini. Dia yang memiliki semuanya. Tuhanlah yang memiliki semuanya. Dan bayangkan Alkitab mencatat, Tuhan kita ini, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia memiliki anak hanya satu. Siapa itu? Hanya Yesus. Yesus satu-satunya putra tunggal yang dimiliki. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, satu-satunya putra tunggal yang dimiliki oleh Yesus, yang dimiliki oleh Tuhan kita, itu diserahkan kepada seluruh umat manusia. Makanya ayat tersebut berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Bapa
itu diselamatkan melalui kasih dan anugerah Tuhan. Karena begitu besar, putra yang satu-satunya itu diberikan kepada kita. Padahal kalau kita melihat, Allah kita adalah Allah pemilik segalanya. Semuanya ada. Bisa, mungkin Allah Bapa kita bisa memberikan yang jenis ini, atau memberikan yang jenis itu, atau memberikan yang ini, yang itu. Ada banyak sekali pilihan kalau Tuhan mau beri. Tetapi kenapa Tuhan memilih satu, yaitu putranya yang tunggal, yang adalah satu-satunya. Tetapi kenapa Tuhan tetap beri? Karena begitu besar kasih Allah terhadap seluruh umat manusia. Maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya tidak ada orang yang binasa, tetapi semuanya memperoleh hidup yang kekal. Itu hebatnya Tuhan kita. Dan yang hebatnya lagi, putra tunggal satu-satunya ini diberikan dengan istilah Immanuel. Jadi begini Bapak Saudara, ketika Tuhan memberikan putranya yang tunggal itu sebagai Immanuel kepada kita, itu bukan hanya sebuah hadiah yang diberikan, bukan. Bukan hanya sebuah sesuatu yang membanggakan yang diberikan kepada kita, bukan. Tetapi yang diberikan Tuhan kepada kita umat manusia adalah kehadiran Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi bukan bentuk hadiah, bukan juga bentuk sesuatu, benda, no. Tetapi itu merupakan sebuah kehadiran Tuhan. Berarti istilah Immanuel ini adalah kehadiran Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, orang-orang percaya. Inilah dahsyatnya Immanuel. Makanya saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kata Immanuel jangan hanya sampai di sebuah tulisan, tetapi itu harus kita alami dalam hidup kita. Kita harus bisa menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada banyak orang itu dia jago sekali untuk belajar tentang Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengalami tentang Tuhan. Ada juga orang berkata begini, bagaimana saya bisa mengalami tentang Tuhan, sedangkan saya tidak pernah belajar tentang Tuhan. Itu konteksnya berbeda. Kalau kita belum pernah belajar tentang Tuhan, memang bagaimana mungkin kita bisa tahu tentang Tuhan? Maka harus dimulai dengan belajar tentang Tuhan, memahami tentang Tuhan, dan jangan hanya berhenti sampai di situ. Kita harus melanjutkannya sampai mengalami apa yang kita pelajari. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan Maha Dahsyat, Tuhan luar biasa. Itu yang kita pelajari, itulah yang harus kita alami. Itu yang dimaksud dengan kata Immanuel. Dan yang lebih celaka itu adalah dia sudah belajar tentang Tuhan, memahami tentang Tuhan, sekolah tinggi-tinggi teologi untuk belajar tentang Tuhan, tapi tidak pernah mengalami bagaimana dahsyatnya Tuhan itu. Semuanya itu katanya. Katanya Tuhan penyembuh, katanya Tuhan Maha Kuasa, katanya Tuhan itu memberkati, katanya Tuhan melindungi, tapi dia tidak pernah mengalami tentang Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat GBPS Kampung Duri Jakarta semuanya mengalami Immanuel dalam hidup kita. Ya, jadi Immanuel ini jangan hanya kita tahu, tetapi harus kita alami. Karena ketika kita mengalami Immanuel itu, wah dahsyat luar biasa. Kita akan melihat Immanuel itu wujud apa saja yang akan dilakukan, yang terjadi, yang dilaksanakan dalam hidup kita.
Wujud Immanuel yang bagaimana yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, yang pertama, wujud Immanuel itu akan nyata dalam hidup kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Sekali lagi, wujud penyertaan Tuhan itu akan diberikan kepada kita, Immanuel itu akan diwujudkan kepada kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Artinya apa? Artinya bahwa dalam segala hal kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup pribadi kita. Kehadiran itu nyata dalam segala bidang-bidang kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha pencarian kita, dalam apapun, kesehatan kita, anak-anak kita, cucu kita, suami kita, istri kita, semua bidang. Semua bidang kehidupan kita, itu kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itu Immanuel. Jadi Immanuel itu jangan hanya ada di gereja. Atau Immanuel itu hanya ada di istri, suami tidak ada. Nah, itu tidak boleh. Semuanya harus ada. Dan Allah ingin supaya semua bidang kehidupan kita itu diisi dengan kehadiran Tuhan. Itu dahsyatnya Immanuel. Dan kalau Immanuel itu sudah terisi di dalam bidang-bidang kehidupan kita, maka Alkitab mencatat kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menjadi jaminan dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Makanya Immanuel itu jangan hanya tahu, tapi kita harus bisa mengalaminya. Mengalaminya yang bagaimana? Coba kita baca. Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18 di sini dikatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Perhatikan di sini, perhatikan Bapak Ibu Saudara, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sekali lagi, Immanuel bukan hanya kita tahu, tetapi kita harus bisa mengalami. Mengalaminya yang bagaimana? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Itulah yang harus dialami oleh orang-orang yang mengalami Immanuel dalam hidupnya. Bukan hanya tahu, dia harus tahu betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan. Baru dia bisa bicara, aku mengalami Immanuel dalam hidupku. Di mana saja, di semua bidang-bidang kehidupan. Dahsyat. Baik. Yang pertama adalah wujud Immanuel itu ada di semua aspek kehidupan kita. Yang kedua, wujud Immanuel itu adalah menunjukkan betapa besar kasih Tuhan bagi setiap umat manusia. Betapa besar kasih Tuhan bagi umat manusia. Kasih Allah itu begitu besar. Hatinya begitu lebar untuk menerima semua orang, siapapun dia. Makanya kematian Yesus di atas kayu salib bukan untuk satu orang, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, ingat
bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau Tuhan berkata, aku mengasihi, maka itu adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati, maka Tuhan akan memberkati. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan, maka Tuhan pasti akan sembuhkan. Karena apa? Kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu luar biasa. Hati Tuhan itu lebar banget. Dan sangat lebar untuk menerima setiap orang yang datang kepada Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita berkata, kayaknya Tuhan tidak sayang sama aku. Kayaknya Tuhan meninggalkan aku. Sepertinya Tuhan tidak mau menjawab doaku. Bukan. Tuhan tidak pernah seperti itu. Kasih Tuhan begitu besar. Coba saya akan buktikan. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab namanya Raja Daud. Raja Daud ini adalah seorang tokoh yang spektakuler di Alkitab. Kisah-kisah Raja Daud ini begitu luar biasa. Dan kita semua sudah tahu kisahnya Raja Daud. Ada banyak kisah-kisah Raja Daud. Dan kalau Bapak Ibu Saudara belajar di Raja Daud ini banyak jatuh dalam dosa daripada dia bangkitnya. Lebih banyak jatuhnya daripada bangkit. Ini Raja Daud. Ini Raja Daud ini sang fenomenal. Dia ini seorang tokoh yang luar biasa. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Dan Bapak Saudara tahu, Daud ini tidak pernah sekolah teologi, dia juga tidak pernah sekolah khusus sastra atau kursus bahasa-bahasa apapun, enggak. Tetapi coba perhatikan di kitab Mazmur. Semua tulisan Raja Daud di kitab Mazmur ini hebat. Dia memakai kalimat-kalimat sastra yang luar biasa. Dia memakai tulisan-tulisan yang dahsyat sekali. Kalau kita baca di dalam Mazmur itu luar biasa sekali. Itu Daud. Nah, suatu ketika Daud itu jatuh dalam dosa, dia putus asa. Dia merasa sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dan dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak disayang oleh Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak layak di hadapan-Mu. Aku sudah nggak layak. Namun ternyata di tengah-tengah merasa tidak layak, dia menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Yang tadinya dia merasa tidak layak, sudah tidak dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan sudah tidak berkenan kepadanya. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia melalui sebuah tulisan di dalam kitab Mazmur pasal 139. Yuk kita baca. Kitab Mazmur pasal 139. Ayat 1. Coba lihat, perhatikan di sini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku dalam kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Terus, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, perhatikan ini ayat 4. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ini perkataan apa yang pernah dikeluarkan oleh Daud? Yaitu dia merasa putus asa, tidak layak, tidak dikasihani lagi, sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya semuanya kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dia menyadari ternyata Tuhan tidak seperti itu. Terus, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dan apa yang terjadi? Ayat 7, ini yang paling hebat. Ketika dia menyadari bahwa Tuhan tidak seperti itu, maka dia berkata begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini yang sempat diucapkan oleh Daud, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih manusia.
Kalau kasih manusia itu ada banyak syaratnya. Kalau kamu baik, aku baik. Itu kasih manusia. Kalau kamu kasih kue, aku akan kasih kue. Itu kasih manusia. Selalu bersyarat. Tetapi kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Makanya ketika Tuhan berkata, aku mengasihimu tanpa syarat dengan hati yang lebar. Sama seperti Raja Daud ketika Daud merasa berdosa, merasa tidak layak. Tetapi Tuhan tetap berkata, aku tetap mengasihimu, aku berkenan kepadamu. Sehingga Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku tidak dapat lari dari hadapan. Kasih Tuhan itu sempurna dan kasih Tuhan itu adil dan bijaksana. Dan harapan saya, seluruh jemaat GPPS Kampung Duri Jakarta, ketika mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mulai belajar untuk menerima Immanuel dalam hidup kita. Jangan hanya di pikiran, di pengetahuan, jangan hanya sebuah tulisan-tulisan, tetapi benar-benar kita alami dalam hidup kita. Immanuel itu berkarya dalam setiap bidang kehidupan kita. Dan Immanuel itu adalah wujud kasih Tuhan yang begitu besar. Biarlah kasih Tuhan itu juga ada dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kami semua. Hamba mau berdoa khusus bagi seluruh jemaat Tuhan GPPS Kampung Duri Jakarta. Biarlah semuanya menerima berkat Tuhan. Dan hari ini ketika kami semua mendengar firman Tuhan ini, hidup kami diubahkan, cara berpikir kami diubahkan, gaya hidup kami diubahkan. Dan kami bisa mengerti, memahami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Betapa tingginya, dalamnya, lebarnya kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah tulisan, tetapi itu sebuah pengalaman yang akan kami alami dalam hidup kami. Dan kami akan memahami, mengerti betapa Allah Immanuel adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan menerima tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus hari ini. Berkati kami semua, berkati kami semua yang ada di rumah, yang saat ini sedang mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Biarlah makna perjamuan kudus ini kami akan terima di dalam nama Yesus. Kami akan alami di dalam nama Yesus. Karena kami tahu bahwa bilur-bilur Yesus yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk sama-sama kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Semuanya mempersiapkan roti dan anggurnya untuk sama-sama kita menikmati perjamuan kudus ini. Kita nyanyikan satu pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku,
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara, pegang roti dengan tangan kanan kita. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan, sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini. Aku masih bisa ikut perjamuan kudus. Katakan kepada Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku masih bisa ada. Katakan kepada Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidupku. Sampaikan itu, katakan kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan 1 menit kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tangan kanan memegang roti dan persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Tangan kanan memegang anggur, angkat melebihi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, iya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, iya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan, kami punya Allah Bapa, Allah Immanuel yang luar biasa, yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat GPPS Kampung Duri Jakarta. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka dan memberkati. Pagar perlindungan Tuhan akan terus memagari kehidupan mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka, Tuhan sertai dan memberkati. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus menyertai hidup keluarga mereka. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga Ibu Gembala, Tante Alun, biarlah Tuhan tetap memakai lebih hari lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Terus berikan kesehatan, kekuatan, terus jaga, lindungi dan memberkati. Berkati juga Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan yang membantu pelayanan dari Tante Alun, juga Tuhan terus berkati. Juga berkati juga para pengurus-pengurus yang ada. Juga Pak Entian dan keluarga, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga khusus bagi pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, pemerintah pusat sampai daerah, Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, jaga dan pelihara lindungi. Biarlah pemerintah kami setiap kali mereka mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkati juga para dokter, para medis, perawat, semuanya yang menangani masalah COVID-19. Tuhan juga memberkati mereka, berikan kekuatan, kemampuan, sehingga mereka bisa kuat, mampu untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka sampai selesai.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami semua seluruh jemaat GPPS Kampung Duri Jakarta sudah menjalani ibadah online, dan kami juga sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Kami percaya dan yakin hari ini kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Dan kami akan akhiri ibadah online pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kami semua. Mengalir bagi seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, dan diberkatilah kesehatan saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.